Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar matematika. Kali ini kita akan mempelajari bab atau materi tentang persamaan kuadrat. Perlu kalian ketahui, di bab persamaan kuadrat ini kalian harus betul-betul menguasai materi ini karena materi ini akan kalian dapati atau kalian akan materi ini bisa ada di bab-bab yang lainnya. Maka dari itu materi ini wajib kalian kuasai. Oke, kita mulai saja. Persiapkan diri dengan baik, kita mulai masuk pada persamaan kuadrat. Akan Ibu jelaskan tentang persamaan kuadrat. Oke, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, C merupakan bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Kita lihat di sini, A ini disebut koefisien dari X kuadrat, B sebagai koefisien dari X, dan C sebagai konstanta. Ya, kenapa di bentuk umum dari persamaan kuadrat ini, AX kuadrat plus BX dan C sama dengan 0, A tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A sama dengan 0, maka bukan lagi namanya persamaan kuadrat, tetapi persamaan linier. Oke, contoh-contoh atau beberapa contoh dari persamaan kuadrat. Yang pertama adalah 2x kuadrat plus 3x plus 4. Di sini kita perhatikan suku pertama tadi 2x kuadrat, maka A koefisien dari X kuadratnya adalah, atau A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, dan konstantanya adalah 4. Kemudian soal yang nomor 2, 4x kuadrat plus 5x sama dengan 0. A-nya 4, B-nya 5, dan C-nya 0. Ini dapat kita lihat, kenapa C-nya 0? Mungkin kalian bertanya. Kita coba jadikan ke dalam bentuk persamaan kuadrat. 4x kuadrat plus 5x ditambah 0. 0 di sini tidak perlu ditulis, maka soalnya menjadi 4x kuadrat plus 5x. Kalau ketemu soal seperti ini, 4x kuadrat plus 5x, itu tandanya C-nya atau konstantanya adalah 0. Asal muasalnya dari sini, 4x kuadrat plus 5x tambah 0. Kemudian contoh yang nomor 3, kita lihat contoh dari persamaan kuadrat. Nanti kamu jadi kalau melihat soal-soal yang terkait dengan persamaan kuadrat tidak lagi bingung. 4x kuadrat min 5 sama dengan 0. Di sini terkesannya tidak lengkap ya. Di sini kalau di bentuk umumnya ada A, ada B, ada C. Di sini hanya ada A dan C. B-nya kemana? Ternyata B-nya adalah nilainya 0 karena di sini ya kalau kita tuliskan maka soalnya menjadi 4x kuadrat plus 0x min 5. Karena nilai 0 itu tidak perlu lagi kita tuliskan, maka soalnya menjadi 4x kuadrat min 5. Ini menandakan bahwa nilai B-nya adalah 0. A-nya 4, B-nya 0, dan C-nya min 5. Kemudian contoh soal yang nomor 4, kita lihat. 4x kuadrat plus 3x sama dengan x min 10. Oke, soal ini belum menjadi sebuah bentuk persamaan kuadrat. Kita sederhanakan dulu ya. Yang ada di ruas kanan kita
pindahkan semuanya ke ruas kiri. X kita pindahkan menjadi yang asalnya X-nya positif menjadi negatif, ya, menjadi min X. Kemudian min 10 negatif pindah menjadi yang asalnya negatif menjadi positif karena pindah ruas. Maka kita lihat di sini 4x kuadrat ditambah 3x min x ditambah 10. Kita selesaikan lagi di sini. Karena sukunya sejenis, 3x dan min x menjadi 3 dikurang 1, 2x. Maka kita peroleh 4x kuadrat plus 2x plus 10 sama dengan 0. Maka bisa kita langsung tentukan koefisiennya. Koefisien dari A adalah 4, B 2, dan C-nya adalah 10. Oke, ini contoh dari bentuk umum persamaan kuadrat. Sekarang kita masuk meningkat ke yang berikutnya, yaitu tentang akar persamaan kuadrat. Tadi kamu sudah tahu bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Sekarang kita masuk pada akar-akar persamaan kuadrat. Di dalam persamaan kuadrat ada istilah akar-akar persamaan kuadrat. Tapi yang jelas beda ya dengan akar-akar dari sebuah pohon. Yuk kita kenali akar persamaan kuadrat itu apa ya? Masih ingat tadi bentuk umum dari persamaan kuadrat? Yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Nah, akar persamaan kuadrat merupakan nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Jadi, kita ulang lagi ya. Akar persamaan kuadrat merupakan nilai x yang merupakan ya. Akar persamaan kuadrat merupakan nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Jadi, dalam satu persamaan kuadrat maksimal mempunyai 2 akar ya. Dalam satu persamaan kuadrat maksimal mempunyai 2 akar. Oke, kita lihat yang ya, contoh dulu nih. Akar dari persamaan kuadrat, ini ada sebuah persamaan kuadrat nih, x kuadrat min 4 sama dengan 0. Kemudian di sini apakah x samangan dengan 2 dan x min 2 itu merupakan akar-akar persamaan kuadrat? Mari kita uji, kita buktikan dengan kita substitusi ya. Kita substitusi x-nya ya, x-nya sama dengan 2. Kita substitusi x di sini kita ganti dengan 2. 2 kuadrat min 4 sama dengan 0 ya, terbukti. Kemudian x-nya min 2 kita substitusi lagi pada persamaan kuadrat x kuadrat min 4. Min 2 kuadrat 4 dikurang 4 hasilnya 0. Maka 2 dan min 2 ini kita sebut atau merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 4 sama dengan 0. Oke, sekarang kita lanjut ya. Mungkin kamu masih penasaran, belum jelas sekali tentang apa sih itu akar-akar persamaan kuadrat, bagaimana cara mencarinya. Mari kita saksikan tayangan berikut, yaitu bagaimana cara mencari akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara dalam mencari atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu dengan teknik faktorisasi, yang kedua dengan teknik melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus kuadratik. Oke, satu persatu ya. Jadi sekarang yang akan Ibu jelaskan di video ini yaitu tentang teknik faktorisasi, itu mencari akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Oke, di sini ya. Untuk persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1, yang dimaksud A sama dengan 1 itu seperti apa ya? Contohnya kita lihat di sini. X kuadrat plus 7X ditambah 12. Tadi kamu sudah mengidentifikasi mana koefisien dari X kuadrat,
Atau A-nya berapa? A-nya di sini 1 ya. Kalau X kuadrat tanpa ada bilangan berarti dia nilainya 1. A-nya 1 berarti sudah sesuai dengan yang di sini ya untuk persamaan kuadrat dengan A1. Kemudian di sini B-nya 7 dan C-nya 12. Oke, kita cari faktor-faktornya. Bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran? Kita lihat di sini. X kuadrat plus 7X ditambah 12. Kita kalikan A dengan C-nya. Ya. A-nya 1, C-nya 12. 1 kali 12 adalah 12. Kemudian kita cari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya 12. Ya. Dan jika dijumlahkan hasilnya 7. Ya, perkalian 12 kan itu bisa 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Dah, kalau 1 kali 12 kita kalikan hasilnya 12, tetapi kalau dijumlahkan bukan 7, tapi 13. Jadi tidak memenuhi syarat. Kemudian 2 dengan 6 juga sama. Kalau dikalikan 12, tapi kalau dijumlahkan bukan 7, tetapi 8. Maka yang memenuhi syarat adalah ini. 3 kali 4 adalah 12. Dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 7. Dah, itu ya kita lihat di sini. Dikalikan hasilnya 12, dijumlahkan hasilnya 7. Sudah terpenuhi. Kita sudah peroleh 3 dan 4. Kemudian kita cari untuk mencari akar-akarnya. Kita buat dua buah. Di sini kita lanjut ya. Dah, kita siapkan 2 kurung ya. Yang pertama untuk di sini kita tempatkan X kuadrat, berarti di sini X dan X kita letakkan. Nah, tuh X dengan X kita letakkan. Kemudian suku berikutnya ya untuk 3 dan 4 kita letakkan. Nah, X plus 3 dan X plus 4. Tadi kan X-nya di sini positif. 3 kali 4, 12. 3-nya positif, 4-nya positif. Makanya di sini. Ya, 3 positif, 4 positif. Kalau dijumlahkan hasilnya 7. Sekarang kita buktikan, betul nggak hasil dari pemfaktoran ini merupakan hasil pemfaktoran dari X kuadrat plus 7X ditambah 12. X kali X, X kuadrat. X kali 4, 4X. 3 kali X, 3X. 4X tambah 3X, 7X. 3 kali 4, 12. Maka sudah betul ya. Membuat pemfaktorannya sudah benar. Sekarang tinggal kita cari akar-akarnya. X plus 3 harus sama dengan 0. X plus 4 harus sama dengan 0. Kita cari berapa nilai X-nya. Oke, maka kita peroleh di sini X plus 3 sama dengan 0, X plus 4 sama dengan 0. Maka kita dapati X sama dengan min 3 dan X sama dengan min 4. Ini merupakan akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 7X plus 12. Jadi sudah kita dapatkan nilainya, akar-akar persamaan kuadratnya, yaitu min 3 dan min 4. Kita ambil contoh yang kedua. Yang kedua yaitu di sini 2X kuadrat plus 7X ditambah 6. Untuk persamaan kuadrat ini, A-nya tidak sama dengan 1. A tidak sama dengan 1 ya. Kita lihat di sini. A-nya bukan 1, tetapi 2. Ya. B-nya 7 dan C-nya 6. Sama seperti ini ya. Proses untuk mencari pemfaktorannya sama, yaitu kita kalikan A dengan C. 2 kali 6 yaitu 12. Oke, kita kalikan. Kemudian kita cari dua bilangan. Yang jika dikalikan hasilnya 12 dan dijumlah juga hasilnya 7. Maka masih kita peroleh yaitu 3 dan 4. 3 kali 4, 12. Jika ditambahkan 7. Sama, kita siapkan dua kurung untuk meletakkan bilangan-bilangannya. Ya, di sini. Oke, di sini siapkan. Ini di sini untuk 2X, di sini 2X kita masukkan dulu ya. Kita lihat di sini ya. Kemudian langkah berikutnya ya, faktor
atau pembaginya sudah kita peroleh 3 dan 4 masukkan. 3 dan 4. 3-nya positif, 4-nya positif masukkan. Oke, di sini kita peroleh 2x plus 3 dikalikan dengan 2x plus 4. Di sini kita uji 2x kali 2x ya, 4x kuadrat. Sedangkan soalnya di sini adalah 2x. Maka harus kita buat langkah berikutnya yaitu dengan membagi. Ya, kita bagi salah satu faktornya dibagi dengan 2 ya. Boleh ini ya yang pertama 2x plus 3 dibagi 2 atau 2x plus 4 yang kita bagi dengan 2. Kalau kita mengambil 2x plus 3 bagi 2 nanti kita akan mengalami kesulitan dalam membaginya karena ada bilangan pecahan. Kita cari yang memudahkan dalam penyelesaiannya yaitu 2x bagi 2 dan 4 dibagi 2 untuk menyelesaikan pemfaktoran ini. Oke, di sini kita lihat ya, maka 2x plus 3 kita kalikan dengan 2x bagi 2x, 4 bagi 2, 2. Kita uji lagi ya, 2x kali x, 2x kuadrat. 2x kali 2, 4x, 3 kali x, 3x, 4x tambah 3x, 7x. Kemudian ya, 3 kali 2, 6. Jadi sudah memenuhi syarat semuanya, maka bisa kita peroleh berapa akar-akarnya. Bisa kita cari, kita lanjutkan. 2x plus 3 sama dengan 0, x plus 2 sama dengan 0, maka kita dapati 2x sama dengan min 3. Kemudian berapa nilai x-nya ini? Ya, kedua ruas kita bagi dengan 2. Maka x kita peroleh x sama dengan min 3 per 2. Kemudian x di sini sama dengan 2. Oke, diperoleh x sama dengan min 3 per 2 dan x sama dengan min 2. Ini akar-akar dari persamaan 2x kuadrat plus persamaan kuadrat dari 2x kuadrat plus 7x plus 6. Maka diperoleh akarnya adalah min 3 per 2 dan min 2. Kemudian kita lanjutkan untuk persamaan kuadrat jika C-nya 0. AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Berarti C-nya yang 0. Bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadratnya? Kita ambil contoh di sini. X kuadrat min 8X sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Yaitu di sini suku pertama X kuadrat, suku kedua min 8X. Di sini ada faktor yang sama. Faktor yang sama adalah X. Kita ambil X di sini 1, X ini diambil 1. Ya. Kita ujikan X kali X kuadrat. X kali min 8, min 8X. Maka kita sudah buat pemfaktorannya. X sama dengan 0 dan X min 8 sama dengan 0. Maka bisa kita dapatkan akar-akar dari X kuadrat min 8X adalah X-nya 0 dan X min 8, maka kita peroleh X min 8 sama dengan X 8. Maka akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 8 adalah 0 dan 8. Kemudian yang berikutnya adalah untuk persamaan kuadrat dengan bentuk AX kuadrat plus BX yang nolnya adalah C ya, C-nya yang 0. Bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadratnya? Kita ambil contoh, soalnya adalah X kuadrat min 8X. Kita lihat di sini ya. C-nya masih 0 di sini ya. C-nya 0, tetapi ya soalnya X kuadrat min 8X. Sama seperti yang tadi ya. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu jika B-nya yang 0. Ya, bentuk persamaan kuadratnya I kuadrat plus C sama dengan 0. Contohnya tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 4X kuadrat min 9. Di sini ya. Sama yang kita ambil adalah di sini ya. 4 dan 9 adalah sebuah bilangan kuadrat ya. Jadi akar kita akarkan di sini. Akar dari 4 adalah 2, kemudian akar dari 9 adalah 3 ya. Di sini. Di sini kita jadikan 2x, 2x. X kali x kuadrat 2 kali 2 adalah 4. Kemudian bagaimana dengan yang 9? Sama akar dari 9 adalah 3. Jadi di sini 3, di sini 3. Akar dari 9 adalah plus minus 3. Kita masukkan 3 min 3 di sini. Oke, maka di sini kita dapati pemfaktorannya adalah 2x plus 3 dikalikan 2x min 3. Maka kita
akan peroleh akarnya adalah 2x sama dengan min 3. 2x plus 3 sama dengan 0, 2x sama dengan min 3. Kedua ruas kita bagi dengan 2, maka akan kita peroleh x sama dengan min 3 per 2. Kemudian untuk 2x min 3 sama dengan 0. Kita lihat berapa hasilnya. 2x min 3 sama dengan 0, 2x sama dengan 3, kemudian kedua ruas dibagi dengan 2, maka kita peroleh x sama dengan 3 per 2. Maka akar-akar persamaannya sudah kita peroleh, yaitu min 3 per 2 dan 3 per 2. Dah, ya. Ini yang perlu kalian pelajari, kalian perhatikan betul-betul, diulang kembali pembelajarannya jika masih ada yang belum paham betul, ya teruslah semangat, yang tekun, yang gigih dalam mempelajari persamaan kuadrat. Ibu rasa cukup penjelasan kali ini. Kita lanjutkan nanti dengan teknik yang berikutnya, yaitu menyempurnakan dan rumus kuadratik. Oke, terima kasih.